Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sehat Indo, teman-teman. Channel yang pastinya berbagi pengalaman ya. Kalau saya pengalaman, jadi juga selain pengalaman, tips kesehatan ya. Menyambung di video saya sebelumnya terkait asam lambung. Nah, teman-teman, kali ini saya mau ngebahas nih ya, salah satu sensasi. Oke, sebelumnya mungkin kalau penyakit asam lambung GERD ini berkaitan dengan otak ya atau pikiran, teman-teman. Jadi timbul 1001 sensasi. Jadi ini penyakit dengan 1001 sensasi, dan kali ini saya akan bahas yang saya rasakan tentunya ya, dan salah satu sensasi yang menurut saya paling parah sih ya. Jadi termasuk yang paling parah di antara sensasi yang lain. Nah, ini adalah sensasi takut mati, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru mengalami GERD atau mungkin udah pernah mengalami GERD, nanti komen di sini ya, teman-teman ya. Saya cuman sharing aja, dan saya harap sharing informasi ini bisa ngebantu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nggak panik, teman-teman ya. Nah, karena kalau asam lambung GERD kita makin panik, itu makin jadi penyakitnya, makin muncul sensasi-sensasi yang wah, itu membuat hidup serasa hancur ya, teman-teman ya, terpuruk sekali ya. Itu yang saya alamin. Nah, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Sensasi takut mati. Nah, sebelum kita mengalami GERD atau kita mengalami asam lambung sampai menyebabkan kita terkena sensasi takut mati itu, kalau yang saya alami, teman-teman, jadi, dan menurut saya ya, ada penyebab ya, kemudian ada trigger nih, teman-teman. Nah, jadi penyebabnya ini banyak, bermacam-macam, teman-teman ya. Bisa faktor pekerjaan, bisa mungkin faktor hubungan dengan pacar, keluarga ya, atau dengan suami atau istri gitu. Nah, kesulitan ekonomi ya, itu juga bisa. Nah, kalau saya waktu itu ekonomi, teman-teman ya. Nah, jadi mengalami sudah cukup lama ya, teman-teman, bertahun-tahun ya. Nah, jadi dan terus dipendam sendiri itu. Nah, makanya kenapa kita butuh sharing dengan orang yang tepat tuh, supaya itu ya, supaya ada orang yang memahami, kemudian juga ada tempat kita berbagi. Nah, jadi saya sudah cukup lama, sebenarnya nggak terlalu sulit ekonominya, tapi namanya ekonomi itu kan selalu kita butuhkan, teman-teman ya, untuk harian segala macam. Nah, saya berkendala atau bermasalah dengan itu ya. Nah, jadi itu adalah penyebab utamanya. Ingat ya, teman-teman ya, ada penyebab utama, ada trigger ya. Oke, dan triggernya adalah ketika adik ipar saya ya, ini meninggal di rumah saya. Jadi sakit, kemudian dibawa ke rumah saya, di depan mata saya, kemudian anfal ya, jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit, kemudian udah nggak ada. Nah, itu adalah trigger, teman-teman ya, di umur yang masih cukup muda, teman-teman. Jadi saya mulai tuh kepikiran tentang kematian ya, teman-teman, dan lama-lama memuncak, disertai dengan insomnia atau susah tidur. Jadi sebelumnya sudah memang pola tidurnya tidak teratur ya, paling cepat tidur jam 12, tapi hari-hari itu tidur jam 1, jam 2, jam 3, bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur ya sampai subuh. Nah, itu saya alami sering sekali ya, sering sekali, tapi umumnya jam 2, jam 3-an ya tidur, teman-teman ya. Nah, jadi itu sudah berbulan-bulan mengalami, tapi di hari kejadian saya terkena asam lambung saya naik ke dada itu yang saya ingat sekitar seminggu, memang itu sangat parah sekali untuk pola tidur ya, teman-teman. Kemudian ada trigger seperti itu ya, kematian. Nah, jadi saya selalu terbayang-bayang ya tentang kejadian tersebut. Akhirnya terjadilah di jam 2 pagi itu asam lambung saya naik ya. Nah, nggak bisa napas, kemudian juga keliangan, mata kabur, mata buram ya, kepala serasa diikat. Nah, jadi itu langsung muncul sensasi seperti itu. Nah, ini kemudian sensasi takut mati tersebut gak berhenti sampai di situ, teman-teman ya. Kurang lebih 3 bulan itu, jadi hampir 24 jam itu ya, teman-teman ya.
Saya selalu terbayang-bayang tuh kejadian itu terus. Jadi gampang kambuh ya, gampang kambuh. Kalau malam saya bisa terbangun sampai 3 sampai 5 kali ya, disertai dengan mimpi buruk tentunya ya. Nah seringnya seperti itu di 1 sampai 3 bulan pertama ketika kalau saya udah divonis GERD kemarin ya, jadi sudah terkena GERD ya. Dan di 1 sampai 3 bulan pertama itu benar-benar sangat mengganggu dan menyiksa tentunya ya teman-teman ya, karena selalu terbangun, tidak bisa tidur. Kemudian kalau tidur juga dalam 1 jam tuh kebangun lagi. Jadi dalam 1 malam tuh ya bisa terbangun sampai 3 sampai 5 kali ya teman-teman. Jadi itu sangat menyiksa, otomatis paginya juga kita nggak fit lagi ya. Dimana dan juga kita harus bekerja. Nah jadi buat teman-teman sekali lagi saya sharing seperti ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi teman-teman nggak usah panik ya. Kalau seperti itu kambuh ya atau kumat. Nah ini sebenarnya tips yang paling pertama, teman-teman minum air putih hangat ya. Jadi air putih hangat ya, tidak panas ya teman-teman ya. Langsung dalam kondisi duduk, tidak tidur dulu ya. Minum air putih hangat. Nah nanti kurang lebih 15 menit sampai 1 jam itu nanti asam lambungnya itu akan turun sendiri ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kumat teman-teman pasti panik, pasti asam lambung kambuh ya, GERD-nya juga. Nah itu salah satu teknik saya untuk mengatasi asam lambung tersebut dengan minum air putih hangat ya teman-teman ya. Kemudian boleh juga teman-teman stok juga ya obat ya. Kalau saya waktu itu Polisilen ya, ada beberapa obat yang saya konsumsi ya, seingat saya Polisilen ya, nanti saya coba bongkar-bongkar lagi ya. Tapi waktu itu Polisilen, nah itu juga bisa teman-teman, karena itu juga cepat meredakan asam lambung. Tapi yang paling penting adalah pikiran, dan yang paling sulit ya teman-teman ya itu adalah pikiran. Dan jadi kita harus fight sama diri sendiri ya, melawan, harus nekat teman-teman ya. Harus berani. Dan saya juga alhamdulillah cepat pulihnya itu ketika saya benar-benar nekat ya teman-teman ya. Nah nanti saya cerita lagi teman-teman ya kenapa bisa seperti itu ya. Dan cara nekatnya yang benar itu bagaimana gitu ya, cara nekatnya yang baik itu seperti apa, nanti saya akan sharing lagi buat teman-teman ya. Makanya jangan lupa nih subscribe, like, dan komen juga nih ya di channel ini, apalagi buat teman-teman penderita GERD ya. Jadinya kita bisa saling berbagi nih ya. Kemudian kalau di sini teman-teman ada yang sudah pernah melewati GERD ya, sudah pernah sembuh atau minimal normal kembali ya teman-teman ya. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, kalau misalkan GERD itu memang susah untuk normal kembali. Kayak saya sekarang ini tetap ya masih sering sendawa ya, segala macam, kemudian belikat kiri juga nggak enak. Nah tapi alhamdulillahnya memang sudah secara keseluruhan ya sudah tidak mengganggu hidup lagi ya. Tidur juga udah teratur ya teman-teman ya, pola makan, pola hidup juga sudah teratur. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video saya kali ini. Sensasi takut mati dilawan teman-teman ya. Ketahui dulu penyebabnya ya, penyebab dan triggernya. Nah itu kita harus tahu dulu, dan nanti saya akan sharing ya bagaimana cara melawan, karena ini benar-benar mengganggu 24 jam teman-teman ya. Sensasi seperti itu selalu mungkin per 5 menit, per 10 menit itu selalu timbul, dan kita sensasi-sensasi yang lain tuh langsung berdatangan. Oke? Sekian untuk video saya. Tetap tonton ya untuk Sehat Indo Channel ya. Semoga kita di sini bisa sembuh dari GERD teman-teman. Untuk kali ini temanya GERD ya. Ketemu di next video. Thank you for watching. Bye bye.